Selamat datang di episode perdana Hey You Galilea. Untuk kedepannya akan ada banyak fakta menarik tentang hal-hal yang Kristiani dan juga positif. Jikalau kalian penasaran, yuk jadi penonton setia kami ya, agar tidak ada episode yang tertinggal. Di episode kali ini, kami akan mengupas topik mengenai Hari Raya Umat Kristen. Hari yang penuh dengan sukacita, dan baru-baru ini kita merayakannya. Yap, betul. Selamat Hari Paskah. Tepat tanggal 4 April 2021 kemarin, seluruh umat Kristen merayakan Hari Raya Paskah. Pastinya kalian sudah tidak asing bukan dengan Hari Raya Paskah? Karena Paskah merupakan hari kita mengenang pengorbanan dan juga kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tiap tahunnya, gereja-gereja akan mengadakan acara besar untuk perayaan Hari Paskah. Nah, karena itu, kami sudah menyiapkan topik-topik menarik yang akan membuat kalian semua penasaran. Pastinya berkaitan dengan Hari Paskah. Yuk, ikuti kami mengupas fakta-fakta menarik tentang Paskah versi Hey You Galilea. Pertama-tama, kita mengenal dulu asal istilah Paskah. Paskah berasal dari kata Ibrani Pesach yang berarti melewati. Kata Pesach bisa diartikan sebagai dilalui atau dilewati, karena bermula dari peristiwa pada saat malaikat maut melewati rumah orang-orang Israel dan tidak membinasakan anak laki-laki sulung mereka. Karena terdapatnya darah anak domba yang dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pintu rumah. Jadi, selamatlah setiap anak laki-laki yang sulung baik manusia maupun hewan. Melalui peristiwa tersebut, Paskah dirayakan oleh orang Israel termasuk kemudian gereja. Darah anak domba direlevansikan sebagai darah Yesus yang membebaskan manusia dari maut. Mengapa Paskah identik dengan telur dan kelinci? Nah, seringkali acara-acara yang diadakan untuk merayakan Hari Paskah biasanya identik dengan telur dan kelinci. Kenapa ya? Menurut Kiddle, telur dipandang sebagai simbol kehidupan baru dan kesuburan selama berabad-abad. Banyak kebudayaan kuno seperti Mesir, Persia, dan Romawi percaya akan simbolisme telur tersebut dan menggunakan telur selama perayaan musim semi. Sedangkan kelinci menjadi simbol kesuburan bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan seekor kelinci ketika melahirkan, biasanya melahirkan banyak anak. Itulah sebabnya kini kelinci digunakan sebagai simbol dari kehidupan baru dan makmur yang membawa banyak kebahagiaan di musim semi. Karena itulah mengapa kelinci dan telur berhubungan dengan Paskah. Teman-teman mungkin penasaran kenapa minggu sebelum Paskah disebut Pekan Suci. Disebut Pekan Suci karena minggu terakhir yang dikatakan sebagai minggu hari-hari penuh ketegangan yang dialami oleh Yesus, sehingga gereja menjelang Paskah akan mengenang hari-hari tersebut. Pekan Suci merupakan waktu-waktu kita mengenang dirinya secara lebih mendalam. Minggu tersebut mengandung 3 peristiwa penting yang dikenal Tri Hari Suci. Yang pertama, Kamis Putih, yaitu perjamuan malam terakhir Yesus dengan ke-12 muridnya. Berikutnya Jumat Agung, yaitu hari di mana Yesus disalibkan, dan Sabtu Suci, yaitu waktu antara penyaliban dan kebangkitan. Di hari Sabtu malam, umat Kristiani merayakan ibadah malam Paskah dan menandai kebangkitan Yesus di hari Minggu Paskah. Mengapa tanggal perayaan Paskah berubah-ubah setiap tahun? Paskah selalu jatuh pada hari Minggu dengan tanggal yang berbeda. Sejak tahun 325 Masehi, Paskah ditetapkan diperingati setiap hari Minggu pertama setelah bulan purnama pertama. Tanggal Paskah jatuh antara 22 Maret dan 25 April, atau dikenal dengan sebutan equinox. Equinox adalah fenomena ketika siang sama panjangnya dengan malam. Penanggalan Paskah menggunakan kalender Gregorian. Pada zaman dahulu, sistem perhitungan dilakukan menggunakan tabel dengan cara yang rumit. Namun seiring perkembangan zaman, perhitungan jatuhnya Paskah dilakukan cepat menggunakan algoritma pada komputer. Aktivitas apa saja yang dilakukan dalam masa Prapaskah? Yang pertama, Rabu Abu.
Dalam Katolik Roma, sebelum memasuki Paskah dimulai dengan perayaan Rabu Abu. Abu yang digunakan berasal dari daun palma yang sudah dikeringkan sejak Paskah tahun sebelumnya. Perayaan Rabu Abu digunakan untuk mengingatkan bahwa manusia berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah pula. Pada Katolik Timur, masa Prapaskah dimulai sejak hari Minggu sebelum Rabu Abu. Walau memulai lebih dahulu, tetapi tujuan mereka sama, yaitu memasuki masa pertobatan. Lain halnya dengan umat Kristen Protestan. Mulai dari Rabu Abu, Protestan tidak diharuskan melakukannya, namun juga tidak menolak, dikarenakan tradisi dari awal gereja di Eropa. Aktivitas berikutnya adalah berpantang dan berpuasa selama 40 hari. Puasa berarti makan kenyang hanya 1 kali dalam sehari. Untuk ngemil dan minum masih diizinkan. Waktu puasa pun bisa disesuaikan tergantung kesanggupan setiap individu. Orang yang diwajibkan puasa adalah orang dengan rentang usia 18 sampai 60 tahun. Selain berpuasa ada juga aktivitas berpantang, yang intinya adalah menahan sesuatu yang sifatnya duniawi atau menghindari sesuatu selama hari tertentu. Masa berpantang dimulai dari Rabu Abu dan setiap hari Jumat selama masa Prapaskah. Umumnya orang berpantang makan daging, ikan, telur, dan garam. Namun pada kenyataannya orang diberi kebebasan berpantang apapun yang mereka mau. Masa berpantang bisa kamu pakai sebagai media meninggalkan kebiasaan buruk. Makna dari kita melakukan hal berpantang dan berpuasa adalah menghayati kerapuhan kita dan hidup hanya bergantung pada Tuhan. Aktivitas lainnya adalah mengikuti jalan salib setiap Jumat. Jalan salib adalah penggambaran kisah sengsara Yesus Kristus menjelang kematiannya secara naratif. Selama jalan salib akan dijelaskan runtutan peristiwa mulai dari Yesus dijebak muridnya sendiri hingga harus memanggul salib dan meninggal di kayu salib. Jalan salib bertujuan untuk mengingatkan bahwa ada seorang yang mengorbankan diri untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Selain itu juga dijadikan pengingat bahwa manusia tidak ada apa-apanya jika tanpa campur tangan Tuhan. Dalam Kristen Protestan, jalan salib bukanlah sebuah kewajiban untuk dilaksanakan setiap Jumat. Namun walaupun bukan kewajiban, umat Kristen Protestan tetap harus merenungkan sengsara Tuhan Yesus. Biasanya pada hari Sabtu ada gereja yang membuka tempat ibadah untuk refleksi atau perenungan sengsara Yesus. Aktivitas yang keempat adalah pengakuan dosa menjelang perayaan Paskah tiba. Sebelum masuk perayaan Paskah, pihak gereja membuka kesempatan untuk pengakuan dosa. Waktu yang dipilih biasanya 1-2 hari menjelang Trihari Suci. Itulah fakta-fakta menarik tentang Paskah versi Heyu Galilea. Kira-kira bagaimana teman-teman? Sudah terbayarkah rasa penasarannya? Untuk next episode akan ada topik lain yang tak kalah menarik. Karena itu jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Bye-bye!